Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh bersyukur Ia memberikan kita kesempatan untuk dapat menikmati hari ini kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga kami semakin mengenal dan mengerjakan apa yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara yang terkasih, tidak dipungkiri bahwa kita sering terlibat dalam konflik. Konflik ini membuat kita semakin tidak mengerti identitas kita. Karena seringkali kita hanya mengandalkan ego untuk kita merasa menang terhadap setiap konflik yang terjadi. Tetapi saat kita merenungkan semua apa yang Tuhan telah kerjakan, seharusnya kita sadar bahwa Tuhan telah memenangkan kita dari setiap dosa-dosa yang demikian. Sehingga setiap orang yang percaya harusnya memandang hidup ini sebagai drama yang berakhir kepada kedamaian. Tetapi masalahnya sering sekali kita memandang hidup ini seperti sinetron, di mana kita harus membalaskan apa isi hati kita, harus melampiaskan isi hati kita. Tetapi Petrus dalam hal ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sebagai pendamai dan tidak menyukai akan kemunafikan, fitnah, konflik, dan tipu muslihat. Saudara yang terkasih, memang setiap konflik tentu tidak akan pernah bisa dihindari. Tetapi orang yang percaya ketika menghadapinya akan terus berjuang untuk mengejar perdamaian. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah hidup yang sementara. Oleh karena itu mari berjuang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, mencintai apa yang Tuhan cintai, dan hidup sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Mungkin pernah kita melihat orang lain berkata, "Aku mau mengampuni dia," tetapi hatinya tetap tidak mau berdamai dengan seseorang tersebut. Bahkan kita pun menyaksikan banyak di drama-drama yang telah kita tonton, banyak kisah yang demikian. Atau mungkin kita pun pernah mengalami hal yang sama. Kita mungkin berkata kita telah mengampuni seseorang, mungkin kita bisa tersenyum di luar, tetapi hati kita masih menyimpan kepahitan. Tetapi Yesus melalui rasulnya Petrus berkata kepada kita saat ini untuk kita menjauhkan hal-hal yang demikian. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, harusnya kita hidup sebagaimana orang yang diselamatkan. Saudara yang terkasih, untuk hidup dalam dosa kini menjadi sebuah pilihan. Apakah kita mau tetap dalam dosa itu atau kita mau membuangnya? Sebab Yesus telah mati untuk kita, menyelamatkan kita dan membuang semua dosa kita. Maka kini kita memiliki kemampuan untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Maka marilah berjuang untuk membuang kemunafikan, membuang tipu muslihat, dan membuang segala macam kejahatan. Hiduplah dalam Tuhan dan kerjakanlah apa yang Tuhan mau. Saudara yang terkasih, konflik tidak akan mungkin terhindarkan, tetapi yang pasti kita bisa hidup dalam kedamaian. Ketika kita berkata kita orang-orang percaya, maka sesungguhnya iman kita itu harusnya melahirkan apa yang menunjukkan ciri-ciri orang percaya. Mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka tentu melalui Roh-Nya yang kudus akan diam dalam hati kita, sehingga kita berdamai dengan banyak orang. Meski kita tidak bisa dekat dengan semua orang, tetapi jauhilah permusuhan. Saudara yang terkasih, inilah pesan firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu teguhkanlah hatimu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk kita semakin hidup dalam kebenarannya. Terpujilah Dia yang terus mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kebenarannya. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau berulang kali mengingatkan supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Sering juga kami berpikir
bahwa hidup ini seperti drama atau sinetron yang telah kami tonton dan kami ingin membalaskan dendam lewat pelampiasan emosi kami. Oleh karena itu tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu sehingga kami hidup dalam Tuhan, dan ajar dan kuatkanlah kami untuk terus berpegang kepada Engkau. Ampuni dan kasihanilah kami dan ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.